Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertama cara untuk membuat pola dasar. Dasar kulot itu pertama kita akan membuat pola rok. Jadi ini pola rok depan. Sudah ibu berikan caranya di bahan aja di GCN-nya. Tentunya ada juga cara yang diajarkan oleh Ibu Yola. Jadi pertama dari pola rok seperti ini pola roknya. Nah, karena di desainnya juga ada kupnat, jadi dia tambahkan kupnat. Menggunakan kupnat 3 ini ukurannya. Oh ya, kalau di pola yang di bahan ajar ibu, ini menggunakan 3 cm. Kalau contoh ibu gambarnya 3 cm, sedangkan kalau ini hanya 1 cm. Jadi nah ini buat rok, jadi kita pola yang bagian belakang awalnya dari pola rok untuk membuat kulot. Ini juga sama 3 cm, dari sini ke sini 5 cm, ini tetap 5 cm. Nih GH 5 cm, GH 5 cm. Kalau ini naiknya jangan 1 cm, karena contoh yang ibu ajarkan 3 cm. Jadi pola dasar kulot. Nah, ini pola dasar kulot ya. Pola dasar kulot ini awalnya dia dari pola rok. Pola dasar kulot ini awalnya yang tadinya rok itu dia jadi dia ini harus masuk. Jadi tuh polanya awalnya ada dia di sini nih. Dia harus masuk 2 cm. Dari sini masuk ke 2 cm dari pola dasarnya itu. Yang ini kan awalnya kan dia begini kan. Nih, lurus. Nah, dia masukin 2 cm. Masuk 2 cm. Nih. Masuk 2 cm. Nah, keluar 2 cm untuk kulot. Kalau pola kulot begitu. Kan awalnya pola rok seperti ini. Jadi ditambah 2 cm. Yang ini masuk masuk 2 cm. Ini buat bagian depan untuk membuatnya. Dan bagian ini kan sudah ditambahin. Ini tuh menggunakan penggaris lengkung. Ini penggaris lengkungnya. Nih menggunakan penggaris lengkung seperti begini. Menggunakan penggaris lengkung, dan ini nggak boleh patah juga, harus kena dengan garis sisinya ini. Nah, untuk pasak, cara mengukur untuk mendapatkan ini yaitu dari sini ke sini adalah tinggi duduk. Tinggi duduknya berapa? Nah, tinggi duduk di sini adalah 30 dan sudah ditambah 3 cm. Ini untuk kelebihannya. Yang tadi seperti yang diajarkan Ibu Yola, yaitu kelebihannya 3 cm atau 5 cm. Nah, ibu milih 3 cm untuk tidak terlalu lebar tonnya, jadi 3 cm saja. Nah, jadi 27 tambah 3 cm jadi 30 cm. Jadi tinggi duduknya dari titik ini sampai sini adalah 30 cm. Nih untuk buat pasaknya nanti buat bagian sini ya. Nah, terus untuk mendapatkan ini kita tinggal garis lurus aja dari sini nih, yang tadi batas tinggi duduknya. Dari sini kamu ukur. Caranya, rumus untuk bagian depan yaitu 1/10 dikali lingkar panggul. Setelah dikali, hasilnya akan mendapatkannya. Jadi udah dapat nih. Nah, saya dapatnya 8,5 nih ukurannya. Jadi kalau 8,5 terus garis harus lurus dengan cara garis ini. Kalian harus ukur dari sininya juga. Jadi harus lurus, ini garis lurus untuk pasaknya. Nah, setelah itu untuk membuat garis ini menggunakan penggaris siku-siku. Nih, penggaris siku-siku kalian buat, tapi buatnya harus dengan baik, dengan benar. Jangan terlalu banget. Nah, ini juga harus
tidak boleh patah, ini harus ketemu. Nah, setelah itu panjang pola roknya. Nih, pola roknya panjang. Ini sesuai dengan panjangnya. Yang ibu buat panjangnya sampai 9, panjang roknya 96. Jadi dari sini sampai sini adalah 96. Nah, terus untuk membuatnya tadi kan garis yang di sini nih, garis ini sama dengan garis ini. Ibu sudah jelaskan juga di bahan ajar, ada caranya juga. Ini tuh sama ukurannya. Jadi yang tadi ukurannya 8,5, ini juga harus 8,5. Yang dari sini sampai sini nih. Dari sini sampai sini. Ini sama. Nah, setelah itu, setelah dia udah digarisin, garis putus-putus, yaitu tanda berarti garis bantu. Nah, setelah itu ditambah 4 cm. Dari sini nih, garis yang tadi sama ini, yang ini sama ini, ditambahin 4 cm. 4 cm kelebihannya. Ditambahin 4 cm. Setelah itu tarik garisnya dari sini, yang tadi hasil yang kamu tambahkan 4 cm, ditarik ke sini. Seperti itu. Oh, ingat, kalau di cara polanya itu ditambah, ini dinaikkan 1. Sedangkan kalau ibu membuatnya ditambahkan 3 cm. Jadi naik 3 cm. Di belakang sama cara dengan pola dasar depan kulot. Ini juga dari awal dari rok. Awalnya dari pola rok yang tadi ibu jelaskan. Pola dasar rok belakang. Nih, seperti ini bentuknya. Seperti ini pola dasar rok belakang. Nah, pola dasar belakang ini menggunakan kupnat, karena di analisis gambarnya juga ada menggunakan kupnat. Kalaupun kalian tidak menggunakan kupnat, berarti bahan pinggang yang digunakan adalah karet. Jadi tidak usah menggunakan kupnat. Jika kalian tidak mau menggunakan kupnat bagian depan dan bagian belakangnya, berarti harus menggunakan bahan pinggang karet. Sedangkan yang ibu buat adalah bahan pinggang biasa yang menggunakan kain keras dalamnya. Nah, setelah itu buat deh. Jadi sama juga dengan pola depan, dia itu dikurangi 2 cm. Yang awalnya pola roknya itu seperti ini. Nih lurus. Ini yang tengah mukanya ya. Ini tengah belakang namanya. Nah, ini juga namanya tengah belakang. Nih, tengah belakang roknya. Nah, kalau buat kulot sama juga dengan bagian depan, dia dikurangi 2 cm dan ditambah 2 cm. Dari sini ini pola roknya. Bisa dilihat yang warna hitam. Yang ini juga dia pola roknya juga. Nah, ini ya garis putus-putus ya. Ini kan ada pensil jadi belum terlalu ini. Nah, terus jangan lupa ada kupnatnya juga, harus ditandai spidol biru. Karena ini akan dijahitkan kupnatnya. Setelah itu lanjut untuk yang bagian pasaknya kulot. Jadi untuk mengukur pasaknya kulot, ini dari sini sampai sini itu menggunakan ukuran tinggi duduk. Ukuran tinggi duduk yang tadi ibu bilang 27. Ukuran tinggi duduknya, tinggi duduk yang ibu buat adalah 27. Tapi ibu tambahkan 3. Langsung ke ukurannya. Sama seperti yang pola dasar ibu Yola, dia ditambah 3 atau 5, tapi ibu memilih tambah 3. Agar tidak terlalu besar pasaknya. Kelebaran pasaknya. Kelonggarannya. Jadi dia ditambah 3. Setelah itu berarti kan sama dengan 30. Berarti dari ukuran ini, ukuran roknya ini atau ukuran sebelumnya di sampai sini adalah tinggi duduk, yaitu 30 cm yang udah ditambah 3. Jadi 30 cm. Nah, setelah itu ukuran yang bagian untuk pasaknya ini, panjang pasaknya ini lebar pasaknya ini, kalau depan kan tadi 1/10 kali lingkar panggul. Sedangkan kalau untuk bagian belakang dia ditambah 1,5. Jadi 1/10 dikali lingkar panggul ditambah 1,5 kalau di bagian belakang. Nah, setelah udah jadi, ukuran ini nih sama dengan ukuran ini. Dari sini sampai sini. Ukurannya sama. Jadi kalian tinggal tarik garis dari sini. Nah, setelah itu di bagian bawahnya ditambahkan 4 cm. Karena kuat dilebarkan lagi. Jadi ini ditambah 4 cm.
Setelah itu dari titik ini yang tadi hasil kalian tambahkan 4 cm, kalian tarik garis lagi sampai sini. Nah, ini adalah pola dasar kulot. Pola. Merubah pola karena desainnya tidak ada yang ditambahkan seperti pembuatan rempel atau penambahan sesuatu. Karena masih sama dengan pola dasar, jadi menggunakan pola dasar yang tadi kalian buat. Cuma di merubah pola, kalian menambahkan juga arah seratnya. Kalian tambahkan arah seratnya juga. Sama sih, pola dasarnya juga sama. Ini dia kasih tahu kalau ini tengah muka yang bagian sini. Yang bagian belakang juga sama. Ini dikasih tahu kalau ini tengah belakang. Nah, ini bagian mukanya untuk merubah pola. Nah, kalau merubah pola ini karena kita ditambahkan saku. Otomatis di bagian yang tadi ini nih, yang kalian tadi tambahkan 2. Kalian tambahkan 2. Kalian buat itu sakunya. Karena sakunya tidak terlihat bentuknya, dia namanya straight box, yang jadi itu hanya garis lurus saat ininya. Jadi ini kan celananya nih, dari arah samping ya, ininya pinggang, bagian pinggangnya, ini bagian sisinya. Jadi benar-benar sakunya tuh hanya terlihat di sini saja. Tidak seperti saku yang lain yang seperti ini. Bukan saku yang ini. Ini kalau ini buat kalau pengen lihat dari satu sisi doang, ini kelihatan seperti ini. Ini bagian pinggangnya, ini sisinya, ini sakunya yang biasa kalian lihat, saku-saku buat celana sekolah, celana pria. Itu cara bahan. Untuk kulot lainnya ada yang seperti ini, ada yang lurus atau stretch pocket. Nah, ini jadi dari sini dibuat pola untuk sakunya. Dari sini kamu ambil 13 cm panjangnya, atau panjang tangan kalian. Kalau yang ibu buat adalah panjangnya 13 cm dan lebarnya yaitu 10 cm. Nah, ini sakunya, kalian tarik garis, ini sakunya. Nah, setelah udah buat ini sama ya, merubah pola untuk merubah polanya sama dengan pola dasar. Kalau tidak ada yang dirubah atau ditambahkan, masih sama dengan pola dasarnya. Sama-sama menggunakan kupnat, hanya saja menambahkan saku. Nah, bagian belakang juga sama, karena di bagian belakang tidak terlihat ada saku. Saku pun adanya di bagian depan, karena saat kalian memasukkan sesuatu barang, pasti sakunya itu ada di bagian depan, bukan di bagian belakang. Contohnya kayak saku ini, saku Ahmed ibu, ini hanya ada di bagian depan, sakunya ada di bagian dalam. Nih, ini hanya bagian depan, sedangkan untuk di bagian belakang tidak ada saku. Nih, tidak ada saku, seperti itu. Lalu jadi pola dasar untuk merubah polanya kulot masih sama dan masih menggunakan kupnat juga. Rumusnya juga sama, ini 1/2 ditambah 1/10 dikali lingkar panggul. Ingat, tapi perkalian dulu yang kalian hitung, yaitu 1/10 kali lingkar panggul dulu, hasilnya berapa. Setelah itu kalian tambah 1/2 untuk mendapatkan lebar pasaknya, seperti itu. Ini juga sama-sama dinaikkan 3 cm. Kalau di pola dasarnya, kalau di cara yang ibu kasih itu ditambah naik 1 cm, tapi lebih baik naik 3 cm, jadi biar terlihat. Pecah polanya tentu menggunakan kupnat. Ada arah serat, ada kupnatnya, ada arah seratnya, ada pemberitahuan kalau ini adalah bagian muka, dan diberikan kampuh. Untuk bagian kampuh bagian atas, untuk bagian pinggangnya ditambah 3 cm, sedangkan untuk bagian pasaknya karena ini melengkung ditambah 1,5 cm, atau bisa juga 1 cm, tergantung kalian ya. Karena kalian masih belajar, jadi ibu memberikan kampuh 1,5 untuk bagian melengkungnya.
ini melengkung kan bentuknya. Nah ini juga sama, ini 2 cm kalau ini, karena ini masih sisi polanya lurus, jadi 2 cm. Dan untuk bagian bawahnya ini 4 cm, karena kalian akan polanya ini akan diberi klim. Nah ini 4 cm. Terus ini 2 cm untuk bagian sisi kulot. Dan ada juga saku yang tadi kalian jiplak dari merubah pola bagian depan, yang ini kalian jiplak dari sini sampai sini, kalian jiplak. Dan ingat arah seratnya harus lurus. Nah arah seratnya kan lurus. Ini kenapa ini garis titik, karena dia ada di lapisan kain. Lapisan kain itu seperti ini. Lapisan kain ini bukan lapisan kain, ini namanya, maaf, maksudnya lipatan kain. Ini namanya lipatan kain. Lipatan kain itu berarti seperti ini namanya lipatan kain. Sedangkan ini namanya tepi kain, seperti itu. Ini ada lipatan kain di bagian sini. Setelah itu diberi kampu juga. Kalau untuk saku bagian pinggangnya di bagian atasnya itu diberi kampu 3 cm, untuk sisinya 2 cm, dan untuk bagian bawahnya 2 cm. Kalian boleh membentuknya seperti melengkung di sini. Berarti nanti kalian akan jahit bentuknya seperti melengkung. Ini melengkung ini caranya dimasukkan 1,5 cm. Ini juga naikkan 1,5 cm, jadi melengkung. Nah di bagian kampu juga kalian akan buat melengkung. Atau boleh lurus juga, karena yang dijahit adalah ini yang tanda merahnya. Nah untuk bagian bahan pinggang ini menggunakan lingkar pinggang kalian. Kalau di ibu buatnya lingkar pinggangnya ada 68. Ibu lebihkan 10 cm untuk kampu juga, jadi ibu buat 83, karena nanti ada buat untuk kalian mengikat untuk kalian menaruh kancing sesuai dengan desain. Jadi ada kancing di bagian depannya, di bagian muka bagian rok itu ada kancing, jadi tidak ada resetting tapi menggunakan kancing. Setelah itu lanjut ke bagian bahan pinggang. Bahan pinggang ini menggunakan kampu. Lanjut ke ini pecah pola bagian belakang dulu. Tadi ini cuma memberitahu pecah pola untuk bahan pinggang. Nah ini pecah pola untuk bagian, jangan lupa diberi kampu juga 4 cm nih, bagian bawahnya 4 cm dan sisinya 2 cm. Ini juga sama. Rancangan bahannya ini rancangan menggunakan skala. Jadi arah serat ini sebelum kalian menempelnya, kalian susun dulu. Kalian susun nih dari ujung sini atau dari ujung sini nih, bagian garis lurusnya. Bisa kalian ini ukur dulu. Dari sini lipatannya nih. Kalian ukur dari sini sampai sini. 24 cm. Otomatis di bagian sini harus 24 cm sampai bawah juga seperti itu. Nah sama di bagian saku juga sama kan. Kalau di bagian saku kan dia di lipatan ya, ini lipatan namanya, ini namanya tepi kain. Nah bagian belakang juga sama, jangan lupa ditambahin kampu yang tadi ada kalian buat di merubah pola. Jadi ada 2 cara untuk rancangan bahan. Bisa kalian taruh polanya langsung tanpa ada kampu, seperti ini namanya tanpa ada kampu. Bisa juga langsung ada kampunya untuk bagian bahan pinggang. Jadi ini lebarnya, ini panjangnya. Nah ini dia menggunakan kampu. Jadi rancangan bahan tuh ada 2 cara. Yang satu polanya langsung tapi ditambah kampu, ada satu lagi pola yang sudah ada kampunya, jadi tinggal jiplak. Sama juga, cuma kalau yang di bagian situ dia ditambahin nanti di bagian kain. Jadi anggap ini tuh rancangan bahan ini kain, yang kita sokot ini kain, terus nanti kalian susun pola-polanya seperti itu. Itu kenapa kalian membutuhkan rancangan bahan
rubah pola, pecah pola. Lapisan bahan pinggang ada lapisan dalamnya. Jadi lapisan dalamnya itu menggunakan kain keras untuk bahan pinggang. Ini kita buat bahannya dengan bahan yang lain. Kertas coklat, boleh kertas coklat yang sama seperti ini, kertas coklat ini. Boleh juga kertas coklat yang lain, kertas coklat yang bahannya ini. Jadi kalian buat ukur kain keras, anggap ini kain keras. Jadi kalian tulis kain keras, lebarnya 115 ya. Lebar untuk Vaseline dan kain keras itu 115 cm. Nah, terus panjangnya 20 cm. Kenapa dia hanya satu lembar, tidak dibikin lipatan atau lapisannya ada dua atau dilipat seperti ini maksudnya? Kenapa tidak? Karena dia hanya digunakan satu doang, satu saja bahannya. Jadi dia langsung diciplak dan ketemu. Ini bagian tengah muka, ini bagian tengah mukanya, nanti ketemu seperti ini nanti jahitannya. Jadi ketemu gitu, karena di sini nanti ada lubang kancing, ada kancingnya seperti itu. Nah, kenapa dia nggak ada kampungnya? Karena nanti bagian kampungnya tidak mengganggu untuk di bagian kain kerasnya. Jadi dia hanya polanya saja, tidak usah menggunakan kampu untuk kain keras. Dan untuk Vaseline, kalau kain Vaseline itu sama juga dengan seperti kain keras, tapi dia lebih tipis. Dan Vaseline ini menempel, sama juga yang keras juga menempel, tapi dia keras bahannya. Sedangkan kalau Vaseline lebih lembut kalau di bahan aslinya ya. Nah, Vaseline di sini hanya digunakan di bagian saku agar terlihat tebal untuk sakunya. Dan kalau saku kan kalau menggunakan kain keras akan jadi keras bentuknya dan jadi kaku. Jadi menggunakan kain Vaseline. Kalau Vaseline tidak terlalu kaku, kalau kain keras kaku untuk bahan pinggang. Nah, untuk kain Vaseline ibu memberikan juga kampunya. Jadi bagian atasnya 3 cm, bagian bawahnya 2 cm, dan bagian sisinya 2 cm. Dan ini dia taruh pola sakunya, ditaruh juga di bagian lipatan. Ini namanya lipatan kain. Nih, ada 2 lapis bagian lipatan kain. Nanti kalau dibuatnya pasti akan jadi ada 2 bentuknya nanti. Nah, kalau ini namanya tepi kain. Ini bagian tepi kain. Nah, ini jadi anggap ini untuk pola, ini untuk rancangan bahan kain Vaseline yang hanya ditaruh saku saja, karena hanya saku yang dipakai menggunakan kain Vaseline. Jadi kain Vaseline ini lebar 115